Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast DPRD Kota Yogyakarta bersama saya Dian Novitasari, anggota DPRD Kota Yogyakarta, dan tentunya bersama para narasumber yang ini fresh from the oven, Mas Solihul dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Mas Susanto Dwiantoro dari PDIP. Beliau adalah periodisasi Dewan terpilih di 2024-2029 yang tentunya akan ngobrol menarik di podcast ini tentang program prioritas DPRD. Ada 3 fungsi tentunya, budgeting, controlling, dan legislatif. Yang pertama nih Mas Toro. Nah, ada beberapa hal yang ini menjadi PR besar ya Mas Toro. Di sisa tahun anggaran 2024 kita mengetahui tinggal 3 bulan efektif ya. Kita anggap September ini adalah udah akhir bulan, tanggal tua ya Mas ya. Oktober, November, Desember. Tetapi kita ada aturan-aturan yang berlaku bahwa pembahasan APBD Kota Yogyakarta atau APBD di seluruh Indonesia dengan aturan perundang-undangan maksimal batas waktunya adalah 30 November setiap tahunnya. Jadi walaupun setiap tahun masih ada Desember, tapi untuk pembahasan APBD itu ada aturannya maksimal di akhir November, dan kalau melebihi seperti apa, nah itu ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh wali kota, wakil wali kota maupun DPRD yang ada. Kita mengetahui juga 5 September RAPBD 2025 sudah dikirim nih di DPRD Kota Yogyakarta. Nah, dengan sisa waktu mungkin Mas Antoro, nah nanti dilanjut Mas Solihul bisa menjelaskan kondisi saat ini kan juga mepet dengan situasi politik ya. 14 Februari kita sudah selesai dengan dinamika internal pemilihan legislatif ya Mas ya. Dan alhamdulillah kita bersama-sama di lembaga DPRD dipayungi menjadi pelayan masyarakat. Ya, kita solid untuk ke depan menjadi pelayan masyarakat yang baik. Tapi masih ada PR-PR kita sebagai anggota ataupun kader partai politik, masih ada PR nih pilkada serentak. Nah, dengan tadi yang disampaikan batas waktu, sisa waktu yang sangat singkat, Mas Antoro bisa menyampaikan bagaimana cara membagi waktu nih supaya tidak campur aduk dan tentunya masyarakat tidak dirugikan. Monggo Mas Antoro. Yang pertama mungkin ingin saya sampaikan terkait dengan dinamika hari ini ya, karena ini kebetulan periode di 2024 ini langsung kita menghadapi 2 event yang mungkin secara internal dan eksternal. Yang pertama, internal yang ada di DPRD Kota Yogyakarta, ada beberapa kegiatan yang mungkin ini tetap menjadi melekat. Prioritas ya. Prioritas yang pertama kita sudah menyelesaikan terkait dengan pemilihan ketua sementara yang terjadi. Yang kedua mungkin menjadi penting ketika definitif. Ini perihal terkait dengan bagaimana partai politik yang hari ini mendapat unsur pimpinan. Juara 1, 2, 3. Ini tentu saja juga sudah harus mendapatkan yang namanya rekomendasi dari DPP-nya masing-masing. Kemudian perihal terkait dengan tatip ini juga berlaku, hanya melalui diskusi beberapa hal, mungkin ada hal yang khusus di DPRD Kota Yogyakarta. Kebetulan ini terkait dengan pansus tatip ini kan tidak dianggarkan. Jadi sedikit tersandra gitu ya katanya. Gitu, Sehingga ini tetap harus dilalui. Sehingga ketika ada yang namanya konsultasi, ini menjadi penting agar apa? Agar kita tidak terjebak pada satu skema kesalahan. Sehingga perlu sifat kehati-hatian. Kemudian setelah tatip baru nanti di alkap. Saya rasa semangatnya kawan-kawan sama untuk segera kita selesaikan. Ya, kalau saya boleh menebak dengan proses yang harus dinamika yang dilalui, insya Allah di pertengahan Oktober ini sudah clear terkait dengan bagaimana hari ini apa yang menjadi harapan segera kawan-kawan
bersama-sama dengan seluruh di 40 anggota DPRD ini bisa menjadi jelas terang benderang terkait dengan fungsi dan tugasannya. Ini tata kala yang harus dilalui dan mungkin menjadi bagian yang tidak boleh ditinggalkan sebagai wujud kehati-hatian, karena saya rasa juga hari ini DPRD Kota Yogyakarta kami melihat komposisinya juga dari ketiga yang sudah masuk, yang melalui ya baik melalui surat resmi ataupun yang ini kan banyak unsur baru. Iya, siap. Ya, penyesuaian, ibaratnya kalau pasangan muda ini sebelum menikah ta'aruf. Siap. Begitu Pak Yai ya. Oh iya. Yai Tolkeh. Sehingga mungkin ini ya mungkin kita tidak mungkin hampir sama di seluruh DPRD baik kota maupun kabupaten. Dinamika ini harus dilalui. Ya satu hal yang di kota ini ada khususon, ya, tidak menyalahkan siapapun. Tetapi hari ini konsultasi menjadi penting agar kita tidak dianggap menyalahi, kita tidak dianggap mengesampingkan, sehingga pada posisi kehati-hatian, karena ini di awal. Insya Allah kalau awalnya ini bagus, landai, insya Allah sampai 5 tahun semua kawan-kawan. Harapannya seperti itu ya, karena kita kan dinamika konstelasi politik 14 Februari sudah selesai ya Mas ya. Kita 12 Agustus 2024 kemarin kita dilantik sebagai pelayan masyarakat atau wakil rakyat. Cita-citanya sudah tercapai semua. Siap. Artinya tadi yang disampaikan Mas Toro tidak ada hubungannya dengan pilkada ya nih ya, gitu loh. Dengan adanya dinamika yang memang kejeda nih beberapa hal, karena memang dasar pimpinan definitif itu dilantik atau ditetapkan ataupun yang nanti secara legitimasi harus ada surat rekomendasi dari partai politik yang mengusulkan. Nah, tentunya yang tadi disampaikan ada beberapa hal. Infonya kemarin juga sudah ada SE Kemendagri ya nomor 100/3434 SC 2024 terkait solusi bagaimana saat ini stagnan. Artinya sebenarnya ada jalan keluar yang beberapa alternatif, cuman bagaimana kita menyampaikan, mengkomunikasikan secara harmonis ya dinamika ini supaya nantinya ke depan wakil rakyat tidak disalahkan ya oleh masyarakat Kota Yogyakarta karena menyandera beberapa agenda besar, karena 5 September kalau tidak keliru dokumen RAPBD 2025 sudah dikirim ke lembaga DPRD, artinya bolanya sudah di kita. Eksekutif udah mengirim, artinya kalau di sini nggak membahas ya masalahnya di kita. Itu yang harus perlu kita cermati bersama. Jadi ada beberapa dinamika yang memang di sini kita harus cermati supaya ke depan tidak ada yang dirugikan. Mungkin dari kacamata Mas Solihul ya, Insya Allah PKB ini perdana nih ya di DPRD Kota Yogyakarta. Setelah 20 tahun. 20 tahun. Oh, setelah 20 tahun, Masya Allah Pak Kiai. Nanti bisa menyampaikan nih cara pandang dengan kondisi internal DPRD seperti ini, karena kita punya 3 fungsi ya, budgeting, controlling, dan legislasi. Itu seperti apa Mas? Terima kasih Mbak Dian. Mas Toro, ini senior saya. Senior. Baik di Karang Taruna maupun di legislatif. Siap. Mbak Dian juga senior kami. Karena ya kami sadar diri bahwa kehadiran kami itu setelah 4 periode 20 tahun kosong di parlemen kan. Nah, ini kehadiran kami baru sehingga berkait dengan dinamika yang terjadi ataupun konstelasi politik yang hari ini itu sebenarnya saya juga belum begitu paham secara mendetail ya. Ya hanya mungkin sebagian kecil saja terkait dengan DPRD hari ini, bahwa memang yang pertama kan kita punya pijakan tentang pembentukan peraturan daerah, itu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu. Yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dian terkait dengan fungsi controlling, legislasi dan budgeting itu kan juga per pasal itu sudah diatur.
Nah, berkaitan dengan hari ini, kalau saya pinjem istilahnya Pak Mas Bambang Pacul. Oh, Bambang Pacul. Kita ini kan cuman Korea saja. Karena kewenangannya ya ada di DPP semua. Siap. Seperti saya ini. Begitu disemprit balik kanan ketika semua, kemudian Gus Muhaimin solikul. Sudah, siap Gus, laksanakan. Nah, kalau Mas Toro kan mungkin disemprit sama Ibu ya. Mas Toro anggih mboten mungkin, Mas Toro mungkin riyen ndak mungkin. Pasti langsung oke, siap sendiko dawuh. Artinya bahwa apa yang terjadi hari ini di DPRD Kota Yogyakarta ini juga harus menjadi satu pemakluman bersama bahwa segala sesuatu memang memiliki mekanisme dan dinamika yang berbeda. Artinya mungkin di beberapa daerah saya juga sempat men-searching begitu terkait dengan pembentukan alat kelengkapan itu sudah dimulai karena memang unsur pimpinannya mereka sudah definitif. Saya coba mencari informasi kenapa bisa demikian, ya memang itu bergantung dengan dinamika yang ada di wilayahnya masing-masing dan dinamika yang terjadi di pusat. Karena tidak bisa kemudian disamakan bahwa setiap wilayah itu cara penyelesaian permasalahannya sama dan permasalahannya sama, tentu kan ini tidak bisa disamakan. Sehingga dalam hal ini kami sih masih meyakini bahwa DPRD Kota Yogyakarta hari ini ya tadi sudah diberi pandangan oleh Mas Toro pertengahan Oktober ya Mas ya, pertengahan Oktober itu kemungkinan akan sudah dibocori. Ini sebenarnya informasi mahal ini. Ini informasi mahal. Artinya apa? Kekhawatiran yang mungkin selama ini terjadi sebenarnya itu hanya permasalahan kita itu hanya dituntut untuk sabar sebentar. Cuman ya kehati-hatian karena tidak bisa kemudian modeling geruduk kemudian kemurungsung itu tidak bisa. Ya oke lah kalau mungkin sekedar menyampaikan pendapat ataupun pandangan kenapa ABCD dan lain sebagainya itu nggak masalah. Cuman memang bahwa hari ini ya kita berharap banyak, khususnya kami yang baru-baru ini kan ditanyakan juga nih oleh masyarakat, ini gaweane DPRD apa? Saya kemarin saya jawab, aku nganu enak pas Jumatan ini dikon khotbah Jumat. Salah satu tugas dan fungsi. Lah ora ono kunjungan. Oh, belum ada karena memang kami masih pimpinan masih bersifat sementara ya. Nah kemudian yang berkaitan dengan hal lain, artinya dari surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kemendagri itu juga sudah memberi referensi ketika memang terjadi mungkin nun sewu ya stagnan ya, deadlock misalnya kan kita atau stagnan. Namun ini kita tidak berharap hal itu terjadi, tapi sepertinya tidak mungkin. Tadi Mas Toro sudah menyampaikan pertengahan Oktober, jadi ini hanya butuh sedikit kesabaran saja. Kemudian ya ini ya walaupun gimana ya, saya masih memaklumi ketika teman-teman melihat interval waktunya ini, jeda waktunya ini memang cukup panjang sejak berakhirnya pemilihan legislatif. Ya, setelah dilantik 12 Agustus. Ya, itu setelah yang legislatif dulu Februari ke Agustus itu kan juga 6 bulan ya. Ya, panjang. Kemudian yang sudah dinanti. Nah, khususnya seperti kami yang baru, itu kan ngertinya orang-orang itu, kayak wis dadi solikul, ngertinya sudah jadi dewan itu. Iya, siap. Nah, artinya masyarakat itu pemahamannya begini ketika melihat ya ini yang saya rasakan nih karena ini baru ya. Jadi dewan itu wis dianggap kok dewa. Jadi kabeh duwe, kabeh ngerti, apa-apa iso. Lah ini padahal per hari ini kami ya masih belajar kan begitu. Nah, artinya per Agustus pun kemudian dalam tahapan yang kedua pelantikan itu sampai dengan hari ini memang ini ya bisa dikatakan cukup lama, tapi ketika melihat situasi dan dinamika yang terjadi bahwa penyelesaian ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh kita yang ada di wilayah saja. Tidak bisa kemudian permasalahan ini juga dilokalisir, cukup kita rembuk di sini saja, tidak bisa. Karena ada kewenangan dari tata kala yang harus dilaksanakan, seperti tadi harus pembahasan tatib, selesai baru kemudian ya Mas Toro ya, ke alat kelengkapan. Namun semua itu sekali lagi kita ini cuma Korea itu tadi bergantung pada keputusan yang ada di DPP. Tinggal per hari ini kita berbicara tentang bagaimana solusinya, bahkan mungkin bisa tidak menutup kemungkinan ketika sampai deadlock ya, saya tidak berharap
bisa dibentuk panitia kerja atau yang lain. Artinya jangan sampai, ya saya nggak berharap lah itu ketika kemudian pahitnya itu terus seperti pemerintah kota sudah mengirim RAPBD-nya per September. Nah, ini kan juga menjadi bagian penting. Bolanya sudah di kita nih. Bolanya sudah di kita. Nah, ini kan menyangkut dengan harkat martabat anggota DPRD juga. Jadi kok tidak segera disahkan, tidak segera dibahas kan begitu. Itu sih mungkin gambaran yang sepemahaman saya Mbak Dian. Karena memang masih cahnyar ya. Iya tadi pemirsa, ternyata Mas Toro, Mas Solihul sudah menjelaskan beberapa hal karena memang di DPRD itu tidak sesimpel yang dibayangkan ya. 14 Februari kita melakukan pemilihan serentak pileg ya, pilpres, konstelasi yang dimana tapi di DPRD walaupun kemarin konstelasi semua tapi semua akur Mas. Tetap kegiatan tetap berjalan. Jadi insya Allah aman. Nah 14 Februari ya kita melaksanakan konstelasi politik, 6 bulan kita jeda Betul. 12 Agustus kita dilantik dan ini ada sedikit rentang waktu jeda. Sebenarnya memang tadi komunikasi, lobby-lobby kalau di tingkat legislatif atau tingkat politik sudah dilakukan. Jadi ada beberapa memang jalan keluar yang sudah ditawarkan, ada solusi. Tetapi sebaiknya memang tidak mengambil arah itu. Tadi panja atau panitia kerja harapannya juga itu menjadi salah satu jalan keluar di mana saat nantinya alat kelengkapan itu tidak bisa dibentuk, kita masih ada panja. Jadi ya kita yang penting kedepannya memang satu frekuensi, tidak ada istilahnya merugikan masyarakat Kota Yogyakarta ya untuk pembahasan APBD. Itu sedikit kita bahas, nanti akan kita klik ya lebih dalam lagi terkait apa nantinya ke depan teman-teman yang ada di sini, Mas Toro, Mas Solihul, terkait penantian Alkap ataupun hal yang lain. Nah, karena 2024 ini adalah momen tahun politik ya, pileg, pilpres, dilanjut pilkada. Kita sebagai anggota partai politik sangat-sangat effort untuk mengeluarkan tenaga, pikiran, dan dan finansial. Oke. Nah, ini harapannya nanti teman-teman di sini, Mas Toro, Mas Solihul bisa membahas secara dalam terkait ini. Kita jeda terlebih dahulu di sesi ini. Nanti harapannya pembahasan terkait prioritas menjalankan 3 fungsi DPRD, budgeting, controlling, dan legislatif itu bisa linear dan bisa selesai di batas deadline waktu yang ditetapkan undang-undang. Tidak ada hal yang dirugikan apalagi masyarakat Kota Yogyakarta. Kita jeda terlebih dahulu.